Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Toto dan semuanya, Pak Didi semuanya. Alhamdulillah kita bergabung lagi di Kajian Mujizat Al-Quran bersama Ustadz Didi. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin amin ya rabbal alamin. Di malam kali ini kita akan lanjut bersama Ustadz Didi tentang kajian yang sebelumnya sudah kita bahas dari kata butun, batin, sudur, dan ini kemudian ada kajian tentang anas dan al-insan. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung ikutin segera dengan dari Ustadz Didi. Monggo di waktu dan tempat kita persilakan. Monggo Ustadz Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi walhamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk kita belajar bersama malam ini. Saya tadi sempat bingung untuk memberikan judul pertemuan malam ini karena apa yang saya terangkan malam ini tidak berdiri sendiri. Jadi saya rangkum penjelasan mengenai Anas al-Insan, tetapi saya hubungkan dengan apa yang telah kita pelajari minggu-minggu kemarin, yaitu yang berhubungan dengan butun, batin, kolbu, lever, sehingga dengan kita mempelajari al-insan, Anas, kita akhirnya semakin jelas bagaimana kompleksnya tubuh kita dan bagaimana overlapping antara al-insan, Anas, dan ruh. Itu akan nanti semakin jelas. Dan rangkuman dari file-file al-insan dan file Anas itu saya arahkan yang berhubungan dengan batin, butun, dan kolbu kemarin. Langsung saya mulai dengan buka file. Kita masuk ke file al-insan. Ini langsung disinggung di surat al-insan ayat pertama. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa? Sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Nah, berarti di sini ayat ini menerangkan bahwa al-insan itu tadinya tidak ada. Jadi sesuatu yang memang benar-benar sama Allah diciptakan baru. Berarti yang waktu itu apa? Nah, inilah yang nanti kita bahas berikutnya. Ini juga disinggung di surat Al-Maryam 67. Dan tidaklah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali. Jadi waktu itu semuanya makhluk, langit, gunung, apapun, dan kita belum bisa disebut waktu itu. Karena apa? Siapapun yang nanti dimasuki oleh nas, itulah yang disebut al-insan. Jadi, misalkan waktu itu gunung menawarkan diri untuk memikul amanat,
maka yang menjadi insan adalah gunung tersebut. Jika langit yang memikul amanat, maka yang menjadi insan langit tersebut. Bila yang memikul itu adalah kambing misalkan, maka kambing yang akan disebut sebagai insan. Jadi disinilah Allah hendak memasukkan sebuah software sesuatu saya sebut kemarin bagaimana insan itu adalah hardware. Jadi NAS itu adalah software, driver. Jadi dengan kita mengetahui semacam ini, siapapun yang dimasukin software, dialah yang nanti bakal disebut sebagai insan. Jadi kita akhirnya menyadari bahwa semacam kambing adalah dia adalah wujud dan langsung driver, tidak ada software di dalamnya. Sehingga software maka dia tidak butuh prosesor. Adapun manusia karena telah menawarkan diri untuk memikul amanat, makanya disebut insan, yaitu manusia sendiri. Karena di sini agak rancu ya, sebutannya sama tetapi sebenarnya itu objek yang berbeda. Nah, akhirnya yang menawarkan diri itu dimasuki software NAS sehingga ruhnya bisa mendrive fisiknya software itu untuk mengontrol segala sesuatunya. Dan karena kita yang waktu itu menawarkan diri, disitulah akhirnya kita masuk sebagai orang yang zalim dan orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Karena tanggung jawab yang berani kita pikul. Sehingga di surat An-Naba disatakan bahwa mungkin lebih baik kita ini menjadi tanah, begitu habis, hilang, tidak perlu tanggung jawab. Dan itu pun seperti itu, alangkah bahagianya kalau kita menjadi tanah, selesai dipakai urusan balik ke bumi dan tidak perlu ada bertanggung jawab. Tapi semuanya telah ditakdirkan oleh Allah, kita telah menawarkan diri kita, lalu kita oleh software NAS, tetapi di luar dugaan Allah menitipkan fa sehingga ada nafsu di dalam diri kita sehingga kehidupan ini. Dan ini kalau kita terjemahkan secara hurufnya, alif ke dalam, nun ketentuan, implementasi atau pelaksanaan dari awal ketentuan. Jadi kita mulai start pada saat kita dimasuk. Jadi akhirnya di dalam insan ini ada dua ketentuan, ada dua nun. Makanya angka 2 di dalam Arab itu isnain. Hari kedua itu Senin. Di situ ada dua ketentuan. Ketentuan yang kedua. Jadi hari Senin itu dari kata nggak tahu isnain ya. Ketentuan yang kedua. Hari yang kedua. Pertama Ahad, kedua isnain. Akhirnya masuk ke dalam bahasa dijadikan hari Senin. Angka 2 di dalam Arab itu juga isnain. Atau ini yang pintar bahasa Arab, tolong nanti pasti di situ mengandung dua nun. Apa itu? Jadi kita akhirnya mengembang dua ketentuan. Satu, mengembang ketentuan sebagai makhluk hidup. Dan satunya lagi sebagai nas dapat tugas mengemban sebagai khalifah, yaitu bertugas untuk mengurangi penderitaan dan menyebarkan kebaikan. Inilah maksud dari khalifah. Jadi
Allah hendak khalifah di muka bumi, itu bukan Allah hendak menurunkan kerajaan di muka bumi, enggak. Itu karena kemauan politik. Jadi khalifah diartikan kerajaan, ya, karena dianggap pemerintah, tetapi khalifah itu sendiri adalah untuk mengurangi penderitaan dan kebahagiaan atau kebaikan. Jadi tugasnya nas itu adalah untuk sebagai khalifah. Jadi tugas kita sebagai nas bagaimana membantu orang lain dalam mengurangi penderitaan dan membantu orang lain untuk lebih membuat mereka. Itu inti utama. Tetapi bagaimana untuk mengurangi penderitaan dan bagaimana untuk membuat orang lain bahagia, baru ditentukan aturan mainnya. Yaitu dinul Islam. Jadi di sini kita akhirnya paham, insan, di dalam insan itu ada nas, jadi ada dua ketentuan. Fisik adalah untuk mengemban makhluk hidup, jadi kita ini sama, avatar kita, kayak kambing, kayak kucing, kayak anjing. Dengan cara seperti ini kita tidak bisa sombong. Begitu software kita dicabut, kita tidak ada software, tidak ada nas, maka kita tidak lebih baik atau lebih buruk daripada kambing, kucing, anjing, ataupun makhluk melata Allah. Jadi disinilah Rasulullah mengajarkan kita kenapa kita tidak boleh mempermainkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Jika boleh pun harus minta izin sama Allah, baca bismillah, dan harus dieksekusi dengan cara yang cepat dan tidak menyakitkan. Karena apa? Supaya kita ingat siapa diri kita. Juga selain itu, kita dilarang membuat mainan makhluk Allah. Pura-pura memanggil, menawarkan makanan, lalu setelah dekat, lalu kita usir begitu saja. Itu juga akhlak yang buruk dari atau ilmu yang kurang dari seorang manusia atau nas di dalamnya. Nah, akhirnya disinilah dengan ilmu driver kita lebih mudah untuk mengeksekusi fisik kita. Dengan ilmu roh kita lebih mudah mendrive nas dan selanjutnya nafs yang ada di dalam diri kita. Jadi dengan ilmu roh kita akan bisa mengarahkan syahwat dan nafs kita. Makanya jika ilmu seseorang atau data informasi yang itu salah, maka roh akan mengarahkan ke sesuatu yang salah. Misalkan seorang anak lahir dia melihat sesuatu hal zina dan dia tidak mendapatkan informasi bahwa zina itu sesuatu yang terlarang. Maka ruhnya dia, karena ilmu data informasi yang dia terima seperti itu, maka ruhnya akan mengarahkan dia bahwa syahwat atau sesuatu yang terlarang. Tetapi bagi kita yang sudah mendapatkan ilmu bahwa zina itu dilarang, begitu kita melihat perzinahan, kolbu batin kita tidak akan menerima hal tersebut. Itulah makanya dalam mendidik sesuatu, mendrive diri kita bisa mendadak. Semuanya membutuhkan waktu, tidak bisa instan. Untuk merubah seseorang menjadi seseorang yang lain, walaupun dibutuhkan waktu. Nah, di sini insan itu adalah wadah atau avatar atau human body. Nas adalah sesuatu yang mendapatkan tugas. Agar tugas itu tidak mudah, maka di situ ditempeli fa. Sehingga akhirnya kita punya nafs. Nafs itu ada di dua sisi. Dia juga bisa menjadi spirit agar kita bisa bisa bertahan, atau dia bisa menjatuhkan kita, mengarahkan kita ke tempat yang tidak semestinya. Lalu ruh
adalah pengarah. Untuk lebih mudahnya dalam dunia insan adalah hardware, nas adalah software, ruh adalah drivernya. Untuk mempermudah kita dalam memahaminya. Jadi driver tanpa software akan bisa berfungsi secara maksimal. Sekarang kita masuk ke insan. Inilah insan kita, bodi kita. Kita ada mata, kita ada hidung, ada gigi, lidah, daun, kulit. Kenapa ini saya beritahukan? Karena di setiap detil avatar kita dari insan, Allah telah menanamkan sensor. Jadi jangan bahwa di setiap detil tubuh kita, Allah telah menanamkan sensor. Yang kita lakukan, kita akan men-trigger sensor tersebut untuk aktif, dan itu langsung di manakah letak catatan itu? Oh, alam, yang pasti ada catatan besarnya di Lauhul Mahfuz, tetapi bisa juga atom yang ada di dalam tubuh kita. Spesies nomor sekian, dengan yang sekian panjang, atau di dalam KTP-nya ternama Didik, itu semua tercatat. Jadi akhirnya kaki mana, mata kita melihat kemana, mulut kita mengucapkan apa, di atom itu semua. Makanya Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Karena sensornya Allah itu ada di mana-mana. Urat leher kita ada di leher. Dan dia jauh terhadap kaki. Tapi sensornya Allah sudah ada di kaki. Kemana kita melangkah, itu Allah lebih mengetahui dulu daripada urat leher kita. Hati-hati terhadap tubuh kita. Di situ ada sensor yang Allah telah tanam. Jadi satu sensor, ada juga sensor yang langsung report kepada Allah. Dan ingat juga ada malaikat itu adalah juga sebagai apa ya, kelengkapan. Jadi sebagai hardware lainnya yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dia semacam perantara ya. Nah, ini akhirnya diingatkan kalau tadi di Al-Insan 1 kan bahwa kita dalam suatu masa itu kita ini belum bisa disebut karena wujud kita itu belum ada. Tetapi nas kita mungkin sudah ada. Ruh kita sudah ada. Di nomor 2 langsung disambung. Al-Insan nomor 2. Dari yang tidak ada, lalu kita diterangkan sedikitnya kami telah menciptakan manusia dari mani yang bercampur bla 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 bla, hendak mengujinya. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Karena Allah hendak menguji kita, maka Allah kita dengan sensor yang sempurna. Akan sensor di insan kita. Kenapa? Karena Allah ingin menguji kita. Jadi akhirnya tahu jawabannya. Apa yang kita katakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kira-kira telinga kita dipakai apa,
kaki kita dipakai apa. Yang di sini disebutkan mendengar dan melihat. Tetapi sebenarnya tidak sesimpel ini. Ini hanya salah satu contoh bahwa yang paling utama sensor itu adalah mata, telinga. Tetapi kulit kita itu juga sebagai sensor. Ini sensor yang ada di insan. Tetapi ingat, Allah juga menciptakan sensor di dalam otak kita, istilahnya. Itu letaknya batin dan qalbu kita. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Dan apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat daripada urat leher. Karena apa? Batin dan qalbu itu ada di otak, bukan di impuls apapun yang dikeluarkan otak kita. Itu Allah udah tahu, karena di situ ada. Kenapa saya ucapkan sensor berkali-kali? Agar lebih mudah dipahami. Apalagi kalau kita hobi dengan robotik atau mungkin merakit PC atau apa, atau terutama robotik ya. Kalau kita membuat robotik, sebenarnya yang kita install itu hanya sensor, dan sensor. Lalu kita dalamnya sehingga drivernya bisa menjalankan sensor tersebut. Kita paham buatannya Allah jauh lebih kompleks karena adalah biomechanical. Adapun robot itu semacam mekanik dari benda mati. Jadi ingat, Allah telah menanamkan sensor di mana sensor pada avatar kita, bentuk fisik kita, dan sensor pada qalbu kita. Jadi jangan coba-coba bermain. Semuanya telah dikepung dengan sensornya Allah. Sehingga apa? Karena kita ada sensor, dan otomatis dia menulis apapun yang kita kerjakan, maka saja sensor kita nanti akan bersaksi terhadap diri kita. Maka pada waktu nanti di akhirat, tersebut diberi Allah alat untuk proyeksi, dan pada proyeksi tersebut apapun yang kita lakukan akan diukur. Dan itu bukan sesuatu yang sulit buat Allah. Tinggal kasih monitor, sensor kita diambil, semacam black box. Itu kita diambil, ditancapkan ke sensor alat pemutar, selesai. Kita melihat apa yang kita lakukan. Saya tinggal berdoa, semoga pada waktu itu diputar, tidak diputar di depan makhluk lainnya. Kita bicara baik, tetapi sesungguhnya manusia itu penuh keburukan. Jadi tidak ada manusia yang bagus. Semuanya penuh keburukan. Sehingga Umar pun berkata bahwa sebenarnya kita ini adalah kantong kotoran yang kita bawa jalan kemana-mana. Kita memahami kenapa kita harus istighfar sangat banyak kepada Allah, karena kita tidak tahu ternyata otak kita kadang-kadang berpikir negatif, dan itu pun sudah masuk ke sensor, walaupun itu belum dihitung oleh Allah. Tetapi Allah. Dan yang ketiga, pakai kata insan, bukan nas. Alamal insana malam ya'lam. Jadi di insan sudah ada pre-install software. Jadi fisik kita ada sensor, di batin kita ada sensor, otomatis karena batin itu atau bagaimana caranya, seluruh pintu-pintu gate yang ada di otak kita itu semuanya telah dipasang sensor oleh Allah. Lalu setelah itu
pada insan kita ada pre-install software. Alamal insana malam ya'lam. Dan diajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan di sini kita harus berhati-hati. Ternyata menurut pengetahuan, menurut saat ini, otak manusia yang difungsikan itu maksimal hanya 15%. 85% belum diketahui fungsinya. Kemungkinan disitulah di Al-Quran secara penuh. Jadi selain kita ditanamkan pre-install software untuk insting naluri kita, jadi sebodoh-bodohnya manusia, kalau sensor perutnya sudah lapar, dia pasti itu pre-install. Sama dengan makhluk lainnya. Jadi kita juga sama dengan makhluk lainnya, kita sudah ada pre-install. Jadi bagaimana kita bertahan hidup, tega membunuh makhluk lainnya, itu semuanya sudah ditanamkan Allah ke dalam avatar kita. Sama heran, kenapa kepiting bisa mencari mangsanya, tahu apa yang dia makan. Kenapa singa itu selalu memakan daging, tidak memakan. Karena dia sudah ada pre-install software. Semacam kalau komputer, mungkin sudah ada Windows-nya. Atau lah, sistem operasional inilah yang berbeda-beda di antara makhluknya Allah. Mungkin kambing atau apa ditanam Linux. Atau bisa juga Linux ditanam manusia. Sehingga kalau kita mau lebih cerdas, kita harus menambah software-software lainnya sehingga Linux kita semakin kompleks. Atau karena kita diberi Windows yang terakhir. Semacam itu. Sehingga ada, kalau Allah sudah sayang kepada seorang makhluknya, mudah untuk memahami din. Jadi kita tidak perlu install mencari software yang aneh-aneh. Kita sudah diinstal oleh Allah software yang penuh. Macam lainnya masih DOS, harus menginstal sendiri. Ternyata sama Allah kita sudah dikasih Windows atau Mac. Sehingga apa? Kita lebih mudah memahami software-software yang ada. Itu kalau Allah sudah sayang salah satu makhluknya. Apa cirinya? Dipermudah dia dalam memahami din, petunjuk. Kenapa kita lebih mudah? Karena sayangnya Allah, kita diberi software rilis yang terakhir. Software rilis yang terbaru pada saat kita hidup. Kita diberi software yang terbaru, sehingga kita lebih mudah menerima data yang diberikan Allah di alam ini. Memahami dinul Islam. Lebih mudah untuk memahami din. Maka di sini kita berdoa, di pre-install oleh Allah software yang terbagus sehingga kita lebih mudah untuk memahami aturan-aturan Allah. Selain pre-install untuk avatar kita, di dalam otak kita kemungkinan yang 85% telah ditanamkan Al-Quran secara komprehensif. Makanya di sini karena Al-Quran sudah di dalam otak kita, tetapi ingat, install tersebut masih di lock, masih dikunci. Sehingga kita manusia bisa membuka kunci tersebut. Jika kunci tersebut telah dibuka, maka tahu-tahu manusia akan mendapatkan petunjuk. Dan di dalam Al-Quran itu banyak macam jenis petunjuk. Ada masalah akidah dan ada masalah ilmu pengetahuan. Dalam masalah akidah misalkan, makanya banyak pondok mempunyai metode masing-masing bagaimana seseorang bisa hafiz Al-Quran.
Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Sebuah kitab dengan segitu banyak kata-kata bisa dihafalkan. Pre-install di dalam otak kita, begitu kita bisa membuka kodenya, maka kita bisa menghafalkannya. Bagaimana cara membuka kode tersebut? Setiap manusia mempunyai cara masing-masing. Ada juga yang membuka dengan sistemnya masing-masing. Misalkan orang Jawa dahulu, karena adanya sebuah rohani, sehingga mereka bisa membuka sesuatu yang bangsa lain tidak bisa membukanya. Makanya orang Mandunggaling kawula kalian Gusti, misalkan. Itu pun tidak beda dengan Itakulo. Tetapi yang membuka itu juga adalah sunan-sunan. Ulama terdahulu yang mereka dapat hidayah dan memahami budaya Jawa. Atau orang Barat, karena mereka mengasah otaknya, kode-kode tersebut terbuka dan mereka mendapatkan pengetahuan yang telah diinstal. Lalu mereka mendapat hidayah. Dan semacam huruf juga. Dengan saya begitu menghafalkan huruf ada di dalam otak, begitu saya melihat sebuah kata atau di dalam Al-Quran, saya seperti melihat film di dalam otak saya. Berarti dengan otak saya berhasil dibuka codingnya, dan otak saya akhirnya seperti membuka bioskop, memberikan saya informasi terhadap apa yang saya perlukan. Nah, saya berharap teman-teman juga bisa semacam itu. Dengan kita memahami pergerakan huruf, itu kita tanamkan ke dalam otak kita, sehingga pada saat kita sebuah kata di dalam Al-Quran, otak kita bisa langsung merespon dan membuka simpul kode yang ada di dalam otak kita. Dan dengan cara seperti itu, kita bisa melihat apa yang dipancarkan seperti bioskop atau apa. Tetapi ingat, kita juga nggak boleh gegabah. Gambar yang kita terima di otak kita cocokkan dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh para ulama. Sehingga dengan cara seperti itu, kita tidak mudah untuk tersesat. Jadi dituntut kehati-hatian. Jadi ini sudah komplit, jadi fisik kita ditanam sensor, otak kita ditanam sensor, lalu kita diinstalkan pre-install. Jadi kita tidak hanya DOS kosongan, tetapi mungkin jenis Linux atau software atau Mac. Dan itu adalah rezeki kita masing-masing. Apakah kita mendapatkan software yang bagus? Itu Allah membeda-bedakan tergantung bagaimana sayangnya Allah terhadap ciptaannya tersebut. Tetapi yang di Al-Quran telah diketahui bahwa kalau Allah sayang terhadap salah satu makhluknya, maka makhluk tersebut akan dipermudah dalam pemahaman masalah din. Berarti install software yang lebih bagus daripada lainnya. Dan kita tidak bisa cemburu karena itu haknya Allah terhadap semua ciptaannya. Lomba-lomba bagaimana kita bisa menyenangkan Allah sehingga software kita bisa diupdate untuk sesuatu yang lebih. Lalu hal yang kedua, kalau kita mempelajari insan, maka perintah berikutnya, maka hendaklah insan memperhatikan dari apa dia diciptakan. Di sini manusia kalau kita menggunakan kata insan. Al-Quran tidak bisa pernah dari apakah nas itu diciptakan, tidak ada. Dari apakah ruh diciptakan, tidak ada. Dari apa insan itu diciptakan? Dari apa avatar kita ini dibuat? Ini ilmu. Seperti yang dibicarakan Mas Darmawan, kalau kita bisa mengenal diri kita, mudah kita mengenal siapa Tuhan kita. Tetapi sayangnya satu, dunia Islam saat ini jauh dari keilmuan, sehingga akhirnya kita takut. Kita sendiri akhirnya juga semakin jauh dari pencipta kita. Itu yang kenapa ilmu
ilmu terus yang harus kita kejar. Dan ilmu itu harus dilandasi dengan akhlak Rasulullah. Kenapa? Kalau kita sudah memperhatikan bagaimana insan kita diciptakan, nah, akhirnya kita lihat, oh ternyata insan kita itu diciptakan dari tanah, bla 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 bla. Lalu dengan keilmuan, ilmu modern, kita akhirnya tahu insan kita itu tercipta dari lipid, ini apa, banyak ilmu mengenai bodi kita. Itu masuk ke dalam ilmu biologi. Bagaimana tubuh kita ada kimia terhadap biochemical, jadi kimia terhadap makhluk. Bagaimana kita bisa, darah kita itu terdiri dari zat besi. Lalu bagaimana ini, bagaimana itu. Inilah fungsi kenapa disuruh memperhatikan. Jadi dengan kita bisa memperhatikan dari mana kita diciptakan, lalu apa tugas berikutnya? Maka hendaklah insan itu memperhatikan makanannya. Bagaimana memperhatikan makanan kita kalau kita tidak tahu bagaimana insan kita diciptakan? Jadi kalau tubuh kita membutuhkan zat besi, maka kita disuruh memperhatikan makanan kita. Apakah makanan kita telah mengandung? Kalau tubuh kita membutuhkan protein, kita disuruh memperhatikan makanan kita. Makanan kita mengandung protein. Insan tidak pernah disuruh untuk halal dan haram. Memperhatikan makanannya. Halal dan haram itu diperintahkan kepada nas, bukan kepada insan. Jadi kita disuruh memperhatikan zat-zat yang menyusun diri kita. Perhatikan zat yang menyusun diri kita, sehingga kita bisa memperhatikan makanan yang harus sumber yang masuk ke dalam butun kita, insan kita semakin sempurna. Dan akhirnya kita tahu bagaimana orang Barat lebih sehat-sehat daripada orang Asia. Tetapi orang Asia, negara yang maju pun, sekarang Jepang, Korea, karena mereka memperhatikan gizinya, sehingga mereka lebih mudah untuk berpikir, lebih cerdas. Sehingga kalau kita mau belajar butuh waktu seminggu untuk belajar, mereka hanya butuh waktu 1 jam untuk mengerti. Kenapa insan itu harus diperbaiki? Karena dengan insan yang bagus, nas kita itu jauh lebih sempurna lagi nantinya. Jadi, tolong perhatikan makanan kita, gizi kita, ilmu apa-apa yang membuat tubuh kita sehat. Itu diperintahkan oleh Allah. Sehingga dengan avatar kita bagus, sensor kita lebih, sehingga kita lebih mudah mencerna apa yang ada di sekeliling kita. Dan semuanya telah disediakan Allah untuk segala keperluan kita. Dia telah memberikan kepadamu dan segala apa yang kamu mohonkan. Jadi untuk segala dari avatar kita, Allah telah menyediakannya. Jadi harusnya manusia itu sehat-sehat semua, gagah-gagah semua. Tetapi kadang-kadang kita terlalu pilih-pilih makanan, kita hanya menyukai, sehingga dari situlah problemnya itu dimulai. Apa? Ada besar, tinggi, kecil, bodoh, ada yang cacat, ada yang sempurna. Itu semua karena yang masuk ke dalam tubuh kita, avatar kita berbeda-beda. Semakin bagus yang kita masukkan ke dalam avatar kita, insan kita, semakin bagus
kondisi tubuh kita. Tugasnya insan apa? Tidak Tugasnya insan itu untuk memperhatikan induk. Kenapa saya pakai induk? Karena kalau kita ngomong insan, kita ngomong makhluk seperti makhluk lainnya. Anjing, kucing, ular, burung. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Allah nggak minta banyak. Berbaiklah kepada orang yang telah melahirkan kita. Ini tugasnya insan. Di wadah kita ini bisa terbentuk karena ada wadah lainnya. Jadi bagaimana kita bisa merawat fisik kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa? Kalau orang tua kita menyuruh kita untuk berbuat sesuatu perintahnya Allah, nas kita boleh menolaknya, tetapi tetap kita harus tetap berbuat baik, merawat avatar kedua orang tua kita. Jadi kita juga bisa membedakan bagaimana orang tua kita. Jika nas orang tua kita membuat kita untuk melawan perintahnya Allah, kita boleh menolaknya. Tetapi tetap kita harus berbuat baik kepada keduanya. Memperhatikannya, memenuhi segala kebutuhannya menurut kemampuan kita. Ini tugasnya insan, avatar kita. Nggak banyak tugasnya. Hafalkan satu. Ibu bapak. Karena avatar kita tidak mungkin ada tanpa ada avatar mereka. Lain-lainnya yang kita pelajari mengenal untuk insan kita. Jadi kita diciptakan lemah agar kita memperoleh keringanan. Bayi manusia lahir itu tidak bisa apa-apa. Tetapi bayi kuda, bayi sapi, dalam 1 jam mereka sudah bisa berdiri dan bisa lari. Tetapi ingat, mereka tidak mendapatkan keringanan. Begitu mereka lahir, mangsa sudah langsung mengintai. Itu yang harus kita diciptakan lemah oleh Allah, diberi keringanan oleh Allah. Apa? Lingkungan yang baik. Lingkungan yang cocok dengan kehidupan kita. Kalau kita geografik, di mana anak banteng atau apa kejar oleh singa atau apa. Tetapi manusia beda. Kita diberi lingkungan oleh Allah yang sangat nyaman. Sebelum manusia diturunkan ke bumi pun, dinosaurus sudah dimusnahkan dulu oleh Allah. Kita nggak bisa bayangkan kalau kita nggak dikasih keringanan, dinosaurus masih ada, T-Rex masih berkeliaran, dan kita diciptakan di tengah-tengah mereka. Diskonnya dia oleh Allah. Kenapa ini diberitahukan di An-Nisa? Agar kita mensyukuri. Apa kita mau dibuat kuat, tetapi kita diadu dengan T-Rex? Mulai lahir 1 jam, kita langsung berdiri, kita langsung bisa beralih cepat. Untuk apa? Agar bisa kita terhindar dari kejaran T-Rex. Enggak. Allah membuat kita lemah. Tetapi Allah akhirnya memberi kita keringanan.
Dan justru kalau sudah tahu, maka kita harus bersikap seperti Nabi Sulaiman, bahwa kita dalam belajar itu juga lemah, bayi dilahirkan dalam posisi bodoh, otak tidak ada isi, tapi sudah preinstall. Maka kalau kita ada kekurangan, justru itulah kelebihan kita. Jadi kelemahan kita, disitulah kelebihan kita. Di mana kelebihan itu? Kita bisa meminta tambahannya kepada Allah. Jadi kalau kita merasa bodoh, maka dengan kebodohan itulah kita punya kelebihan. Ya Allah, maafkanlah kebodohanku, tambahlah ilmu. Bayangkan, sebuah kelemahan bisa menjadi sebuah opportunity kelebihan. Tetapi kalau kita merasa baik, tidak mungkin kita bisa berucap ini kepada Allah. Makanya siapapun yang merasa lebih baik dari makhluk Allah lainnya, dia tetapkan Allah sebagai orang yang kafir. Jadi orang yang kafir adalah orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Sehingga kalau kita mengkafirkan orang lain, berarti merasa diri kita itu lebih baik dari orang lain. Dan Rasulullah akhirnya mengejat, justru yang mengkafirkan lain sebenarnya dialah yang kafir. Maka kita harus hati-hati terhadap satu itu. Jangan kita mudah mengkafirkan orang lain, karena dengan mudahnya mulut kita mengkafirkan orang lain, seyogyanya yang mengkafirkan orang lain itulah yang sebenarnya kafir. Kenapa? Karena dia telah merasa lebih baik dari orang lain, maka dia berani menghina orang lain. Hati-hati. Justru kalau kita merasa bodoh, kita merasa kurang bagus, memang seperti itulah manusia diciptakan. Kalau kita merasa jelek, maka disitulah kita semoga Allah membaikkan diri kita. Dari kejelekan kita menjadi sebuah kebaikan. Jadi karena kita itulah keringanan. Satu, diberi keringanan lingkungan. Satu, keringanan untuk kita bisa meminta software yang lebih baru lagi dari Allah. Allah, softwareku telah usang. Berilah aku software yang up to date. Ya Allah, maafkanlah atas, tambahlah ilmu. Jadi kita selalu meminta kepada Allah untuk update software kita. Lalu ingat, karena kita berbicara insan, maka insan itu insan bisa dimatikan. Dan insan bisa dihidupkan lagi. Dan Allah tidak membicarakan nas. Insan yang dibicarakan bisa dihidupkan, dibentuk maksudnya, dan dimatikan, dihancurkan lagi, lalu bisa jadi hardware itu bisa didaur ulang. Jadi ingat, avatar kita bisa didaur ulang. Jadi avatar seseorang hancur. Di bumi lagi. Avatar yang hancur menjadi pupuk dari tanaman. Jadi saripati. Tanaman mengeluarkan buah. Sebuah hasil. Lalu buah tersebut dimakan oleh avatar. Jadi avatar ini bisa didaur ulang. Tetapi juga dengan kompleks. Tidak semudah yang kita duga. Ilmunya sangat-sangat luar biasa. Jadi ingat, avatar bisa menjadikan sumber avatar yang lain. Misalkan kita mati di tengah hutan, lalu avatar kita busuk. Avatar yang busuk
untuk tanaman. Tanaman keluar buah. Ternyata buahnya dimakan monyet. Jadi avatar kita jadi didaur ulang untuk menjadi avatarnya monyet. Avatarnya monyet terjadi menjadi mangsa harimau. Avatarnya monyet bisa didaur ulang menjadi avatarnya harimau. Begitu seterusnya. Jadi avatar kita bisa dihidupkan, bisa dibentuk lagi. Makanya pada saat kita nanti berbangkit, avatar kita dibentuk ulang oleh Allah. Pun semuanya berdiri. Lalu ruh kita dikembalikan masing-masing. Dan pada waktu diulang, sensor-sensor dan memori-memori semuanya, isi harddisknya seperti semula. Pada waktu kita diadili hisab, karena semua memori sudah dikembalikan, maka kita bisa memutar kehidupan kita waktu di dunia. Sebenarnya simpel, masuk akal. Tidak ada sesuatu yang kita ingkari secara keilmuan. Dan ini kita diperingatkan. Apakah kita setelah diberi sensor kehidupan yang seperti akan dibiarkan begitu saja? Tidak. Jadi insan kita, avatar kita diperingatkan bahwa setelah kita mati, musnah, tidak akan hilang begitu saja. Kita nanti akan dibentuk dengan memori yang full. Sehingga apa? Avatar kita yang bisa merasakan rasa sakit. Avatar kita yang bisa merasakan nikmat. Disitulah kita masuk neraka, disitulah kita masuk surga. Jadi yang masuk surga bukan hanya ruh, tapi avatar kita. Tetapi karena avatar itu di kesempurnaan, maka penghuni surga tidak ada yang kecil, tidak ada yang tua. Semuanya sebaya. Penghuni neraka. Mungkin ganteng-ganteng semua. Penghuni neraka, penghuni surga, semuanya perfect. Ganteng semua. Perlakuan. Yang satu buat menghangatkan, yang satu dihangatkan. Jadi kita tinggal memilih apakah kita menjadi bahan bakar atau bahan bakar tersebut. Jadi dijawab di Al-Qiyamah ini bahwa avatar kita tidak akan dibiarkan begitu saja. Jadi sekarang kita harus paham, tolong pelihara baik-baik. Titipan Allah boleh dirusak hanya untuk jika berjuang di jalannya Allah. Hanya boleh rusak untuk berjuang di jalannya Allah. Dan ingat, berjuang di jalannya Allah tidak harus membunuh orang. Berjuang di jalannya Allah banyak macamnya. Semacam saya bilang kemarin, kreatif fisabilillah. Kita bisa berjihad. Kita bisa berjihad dengan apa-apa yang diberikan Allah ke kita. Jadi ingat, saya mengajak teman-teman bahwa berjihad itu semakin tinggi ilmu kita, semakin banyak medan jihad yang terbuka. Ingat, semakin tinggi, semakin banyak medan jihad yang terbuka. Makanya ulama jika ditimbang itu sama dengan darahnya syuhada. Bayangkan, tintanya ulama ditimbang beratnya sama dengan darahnya syuhada. Apalagi darahnya ulama. Darahnya orang yang punya ilmu. Jauh semakin tinggi ilmu seseorang, semakin banyak medan untuk berjihad. Probabilitas. Jadi kita akhirnya paham, rawat avatar kita baik-baik sehingga kita nanti bisa mempertahankan kepada Allah. Kecuali seperti sahabat-sahabat Rasulullah, badan
nggak ada masalah. Atau saya sendiri berdoa, semoga mulut saya untuk sakitnya mulut saya, misalkan capeknya mulut saya berbicara, tetapi saya bermohon semoga capeknya berbicara ini dianggap sebagai berjuang di jalannya Allah, sehingga misalkan nanti sampai serak atau apapun itu sendiri ya. Teman-teman, ini hanya sebagai ide aja bahwa kita bisa berjihad dengan apa yang diberikan Allah ke kita. Semakin tinggi ilmu kita, banyak jihad yang bisa kita lakukan. Dan semakin banyak model jihadnya. Nah ini yang menakutkan, yang harus kita pahami. Sesungguhnya kami telah menciptakan avatar dalam bentuk sebaik-baiknya, dan kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Ini ada dua. Satu, secara akidah, dan kedua, secara realita. Secara realita memang benar, seganteng-gantengnya kita, secantik-cantik, sehebat-hebatnya kita nanti akan kembali ke tempat serendah-rendahnya. Apa? Menjadi tanah lagi, dimakan cacing, menjadi busuk. Secara akidah, ingatlah, diciptakan Allah menjadi bentuk sebaik-baiknya. Tetapi sudah sunatullah bahwa kita akan masuk ke dalam neraka. Itu sudah sunatullah. Jadi berhati-hatilah dengan avatar kita. Jadi pengertian secara realita, kita ganteng jangan sombong, kita cantik jangan sombong. Karena apa? Kita nanti begitu nyawa kita dicabut, kita akan busuk. Orang lain tidak berani mendekat karena baunya luar biasa. Hanya kuman sama bakteri, cacing yang mengurai diri kita. Jadi secara realita memang kita nanti dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Didaur ulang, itu secara realita. Tetapi secara akidah, memang secara sunat lebih banyak manusia yang masuk neraka daripada masuk surga. Kenapa? Secara realita sombong, secara akidah akan kita lebih berhati-hati. Jadi juga karena kita diciptakan sebagus ini, jangan sampai kita menghina ciptaan Allah yang lainnya. Entah itu hewan, kita juga harus perlakukan mereka dengan sebaik mungkin sesuai dengan tuntunan Allah. Bicarakan diri kita, sekarang kita lebih mengenal apa kelemahan dari diri kita. Oh iya, jam berapa ini? Oke, berarti mungkin minggu depan kita sambung mungkin. Nah ini, jadi titik kelemahan manusia, satu, tergesa-gesa. Yang kedua, sombong. Yang ketiga, putus asa. Sombong dan putus asa ini kafir. Kufur. Yang bagus menghina orang lain. Yang jelek putus asa. Dua-duanya nggak boleh. Lalu tergesa-gesa. Kenapa ini saya beritahukan ke teman-teman? Agar kita tahu bahwa ini adalah bagian dari diri kita. Sehingga kalau kita tahu bahwa di situ, kita bisa lebih waspada. Begitu kita mulai mau menghina orang lain,
atau mulai bersikap sombong, kita bisa segera rem avatar kita, mulut kita untuk tidak. Begitu kita putus harapan, merasa rendah diri, kita segera paham bahwa itu tidak boleh. Bahwa itu memang kelemahan kita, harus kita lawan. Jadi merasa tinggi, merasa rendah diri, itu kelemahan. Harus kita lawan. Lalu tergesa-gesa, itu juga harus kita lawan. Begitu ada orang mengejak kita ke tergesa-gesa, tolak. Tidak mungkin. Itu pasti penipu. Orang mau mengajak sombong, menghina orang lain, mencela orang lain, tinggalkan. Itu pasti salah. Lainnya kikir, pelit, bangkil. Jadi kalau kita udah mau ngasih orang, lalu kita merasa berat, ingat, itu memang lawan. Tapi juga jangan boros. Kelemahan lainnya apa? Banyak membantah, banyak omong. Berbuat maksiat. Terus keluh kesah. Lainnya hampir sama. Curhat, itu kelemahan. Tetapi karena kelemahan, kita ambil kelebihannya. Kalau kita memang pengen curhat, itu kelemahan. Jangan curhatnya ke Allah. Itu menjadi sebuah opportunity, sebuah keuntungan. Jadi ingat, kelemahan yang ada di sini menjadikan keuntungan kalau itu kita kembalikan kepada Allah. Dalam artian kita olah. Kita pengen berbuat maksiat. Kita ngomong sama Allah untuk mengendalikan diriku. Pernah nggak kita minta bantuan Allah seperti itu? Pernah nggak kita minta bantuan Allah sahabat kita? Pernah nggak kita minta bantuan Allah untuk mengendalikan nafsu kita? Di situ, kalau kita mengenal diri kita bisa mengembalikannya kepada Allah sebagai pencipta kita. Karena dengan kita mengenal diri kita, tahu siapa pencipta kita. Dengan kita tahu siapa pencipta kita bisa mengambil keuntungan yang banyak dari pencipta kita. Kita maha kaya. Tidak ada pernah kehabisan apapun, sebesar apapun yang kita minta. Tetapi ingat, di situ ada ilmunya dan kita dituntut untuk mencarinya. Jadi itu kelemahannya. Nah ini juga satu lagi, melihat dirinya serba cukup. Memandang baik perbuatan. Dan ini yang paling disukai iblis. Karena apa? Iblis jatuhnya dulu karena jadi iblis itu jatuh karena memandang dirinya juga serba cukup. Akhirnya kelemahan itu dihantamkan ke manusia. Iblis tidak akan bisa menghantam kita, kelemahan kita ini kalau kita kembalikan kepada Allah. Tetapi kita bisa, kalau kita sekali melepaskan diri, disitulah kehancuran kita. Jadi banyak lubang-lubang yang dibuka Allah. Agar apa? Agar iblis. Tetapi kalau kita mengenal lubang-lubang kelemahan di dalam diri kita bisa minta bantuan kepada Allah. Jadi disinilah Allah mau turun tangan. Allah membuat tutup dari setiap lubang
kita kalau kita mau memintanya. Jadi ingat, kelemahan ini adalah opsional. Kalau kita tidak berikan semuanya, ada opsional. Kamera ada bawaan, tapi opsional jauh lebih bagus lagi. Kan kita beli laptop, di situ ada VGA, atau kita beli PC, portable komputer, kita beli jadi, di situ sudah termasuk VGA card. Tetapi di setiap VGA card yang ada bawah, ada kelemahan. Nah, disinilah kalau kita tahu kelemahan di dalam PC kita, kita bisa mengambil card yang lebih bagus lagi. Pertama, mungkin bawaannya Intel. Tetapi kita bisa ganti dengan Radeon. Kita bisa ganti dengan Nvidia yang jauh lebih bagus. Disitulah kalau kita mau bekerja sama dengan Allah. Kalau minta kepada vendornya. Kalau kita dekat dengan pencipta komputer tersebut. Kalau kita nggak minta, mudah dihack oleh iblis. Ingat, kelemahan-kelemahan ini iblis sudah tahu. Dan ini mudah untuk dihack. Agar kita tidak mudah dihack, kita minta Allah untuk minta opsionalnya. Yang lebih bagus, membuat sempurna dari avatar kita. Lobang-lobang itu diberikan hardware yang lebih bagus oleh Allah, lalu kita pasang sehingga hardware yang baru itu tidak mudah dihack, tidak mudah ditembus. Firewall dan antivirus kita bekerja lebih maksimal. Jadi paham teman-teman ya, kelemahan yang diberikan kepada Allah ke kita, itu ada pintu serangan terbuka untuk iblis. Terserah kita, apakah kita mengenal Allah opsionalnya, atau kita tidak mengenal Allah dan kita mudah dijadikan sasaran tembak oleh iblis. Jadi ingat, Allah menciptakan avatar kita dalam bentuk standar. Tergantung diri kita untuk upgrade. Kalau kita dekat dengan Allah, upgrade sangat mudah. Online, chatting sama Allah, di-upgrade. Apalagi kalau lewat Lailatul Qadar. Ruhu wal malaikatu. Sangat cepat. Langsung Allah menurunkan servernya, lalu roh kita tempel update dalam semalam. Tapi harus dipersiapkan karena update ini panas, daya yang sebagian besar yang cepat, maka avatar kita, nas kita harus dilatih lebih dahulu. Avatar kita dikuatkan dengan berpuasa, menahan nafsu, mengontrol makanan, nas kita untuk holbu kita untuk tidak marah, tidak apa, karena kita akan memasuki fase transfer data yang segitu banyak dan segitu cepat dalam jangka waktu yang terbatas. Ini sebenarnya sama pada waktu Iqra ma'akra. Iqra ma'akra. Iqra ma'akra. Baca, apa yang harus saya baca? Tapi dipeluk oleh Jibril, seperti itulah Rasulullah langsung diupdate harddisk to harddisk. Komputer langsung ke server. Makanya Rasulullah yang terisi penuh, tapi ingat, Rasulullah sampai menggigil. Seperti lonceng menggigil langsung Rasulullah dan tidak kuat. Makanya fisik harus dipersiapkan. Sebelum Rasulullah menerima wahyu pun, Rasulullah sudah dibedah oleh Jibril agar fisik dalam menerima wahyu yang diberikan oleh Allah. Agar kita kuat menerima transfer data oleh Allah, maka Allah memberikan kita bulan Ramadan itu fisik insan dan nas kita dilatih agar pada waktu Lailatul Qadar kita siap transfer. Sehingga tubuh kita kuat. Nas kita kuat pada waktu
hafal dari Jibril atau dari malaikat. Jadi inilah, kalau kita memahami diri kita, kita akan sangat mudah meletakkan pundi-pundinya. Dari situ bisa kita ambil. Dan pundi besar itu di Lailatul Qadar. Makanya saya langsung persiapkan semuanya. Nah ini kita memasuki nas. Jam waktu 2.32. Mungkin ditutup dulu Mas Fahmi ya. Jadi nas kita teruskan minggu depan sama. Nanti juga lumayan. Jadi kita tutup di insan dulu. Agar lebih mudah dimengerti oleh teman-teman. Lalu kita sambung. Dan tapi dengan insan aja ini, insya Allah saya berharap teman-teman akhirnya bisa memahami avatar apa yang nas kita, avatar apa yang membungkus ruh kita. Jadi teman-teman juga bisa melihat film Avatar karena sesuatu itu bisa dikendalikan dengan isi software atau driver yang ada. Itu dulu untuk malam ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Didi, Ustaz Didi atas kajian malam ini. Sangat-sangat kompleks sehingga kita mungkin bisa mengenal diri kita dari kata al-insan tadi ya teman-teman. Oke, kita langsung ke tanya jawab mungkin ya dari teman-teman semuanya. Monggo kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Bentar. Terdengar nggak ya suaranya ya? Bagus. Oh, kedengeran ya. Ini ada Pak Didi, Pak Salam. Apa kabar Pak Salam? Menyimak tadi ya, Mas Rizal, Pak Rizal. Iya, ada keperluan tadi mungkin. Oh, Pak Toto, Mas Dermawan, Mas Wawan, Pak Wawan, dan Mas Denis. Monggo kalau ada pertanyaan terkait al-insan tadi. Jadi kalau tadi apa itu namanya ya? Kekurangannya tadi kayaknya sudah gamblang banget nih Pak Didi. Jadi banyak banget ayatnya. Terus kalau untuk di kelebihannya sendiri itu ada nggak Pak Didi ininya? Ayat-ayatnya sendiri atau sudah ada ininya? Kayak sebaik-baik bentuk kayak tadi Iya. itu gimana tuh? Itu aja kelebihannya. Kelebihannya itu ya. Kita ganteng daripada makhluk lainnya. Kita bisa senyum. Sempurna. Iya. Terus. Tapi ya ingat, sebaik-baiknya kita juga akan ditempatkan serendah-rendahnya. Kita nanti juga bakalan busuk ya. Iya. Atau lebih banyak masuk neraka daripada surganya. Ya. Nah, untuk yang tadi mungkin update software atau apa itu istilahnya ya. Kaitannya kan nanti kan di Lailatul Qadar nih. Tapi sebelum itu tips-tipsnya atau ininya gimana Pak Didi? Misal kita tahu, wah update ilmu ya, apakah harus balik ke Al-Quran dulu, terus cari hadis seperti itu, terus kita mau pengennya belajar apa gitu. Terus kayak tadi misal kalau basicnya kita ini belajar huruf, kayak metode Pak Didi ngelihat sesuatu kata atau apa itu namanya pergerakan huruf itu jadi sudah terbuka. Oh, gambarnya seperti ini, itu kayak mana tuh ngelatihnya Pak Didi? Banyak berlatih. Banyak Jadi berlatih ya. Semacam ini. Contohnya kita memahami pergerakan huruf ya. Iya. Dengan kita memahami pergerakan huruf itu kita masukkan, kita hafal. Jadi bagaimana kita bisa mengerti makna sebuah kata kalau kita sendiri belum hafal dari makna huruf? Akan sangat mudah prosesnya kalau kita udah hafal huruf itu sendiri. Oh, alif itu ini. Bisa ini, bisa ini. Ba itu ini. Tak itu ini, sa itu ini. Jadi begitu saya melihat, oh berarti kata ini nggak jauh-jauh dari ini. Kata ini maknanya berarti mungkin seperti ini.
Nah, itu sebuah kecepatan dalam memproses. Jadi pada waktu otak kita memproses, kita tidak perlu membuka kamus lagi. Jadi otak kita bisa langsung fast respon, bisa cepat merespon. Dengan kecepatan merespon, kita udah nggak memerlukan dari eksternal. Jadi misalkan gini, anggap aja buku itu, ilmu ini adalah hard copy. Karena ilmu ini hard copy, itu harus di-scan. Setelah di-scan, baru bisa dimasukkan ke dalam komputer, menjadi soft copy. Paham Mas Mami ya? Jadi, Ya. semacam itu juga. Misalkan Al-Quran. Kita pegang Al-Quran. Berupa buku, hard copy. Begitu kita mau mencari sebuah kata, misalkan insan ini aja. Butuh waktu berapa lama Mas Fahmi untuk membuka Al-Quran, untuk mencari kata insan di dalam Al-Quran? Sehari semalam nggak ngatasi. Tetapi coba bayangkan, kalau Al-Quran itu sudah dibuat digital, dimasukkan ke komputer menjadi software, begitu kita ketik insan, short, secepat itu pula langsung respon. Nah, begitu juga dengan otak kita. Semoga teman-teman mudah memahami ya. Jadi, kenapa Allah menciptakan manusia bisa menciptakan komputer atau apa? Karena Allah juga pengen menunjukkan manusia. Ini loh kamu. Itu semacam amsal ya. Manusia itu menciptakan komputer, Allah meridhoinya menjadi ini, itu untuk amsal sebagai kita akan mudah mengerti diri kita. Jadi sepintar-pintarnya Mas Fahmi membuka Al-Quran, lebih cepat saya kalau saya menggunakan digital. Software. Nah, jadi bayangkan kalau huruf itu sebagai hard copy, lalu Mas Fahmi digitalkan, lalu masukkan ke otak. Lalu otak melihat sebuah kata di dalam Al-Quran, dia langsung searching di internet. Dan ini jauh lebih cepat. Begitu dia searching, tahu-tahu dia membuka simpul kode di dalam otak kita. Jadi kita lihat movie di dalamnya. Nah, setelah itu baru kita cross check dengan pendapat ulama, pendapat gini, karena otak itu sendiri juga bisa menipu. Karena apa? Saya nggak menipu karena itu ada nafsu kita. Kita pengen cepet dianggap benar, lalu kita tabrak rambu-rambu, itu juga nggak boleh. Jadi itu tadi, manusia bersifat tergesa-gesa. Wah, kita tahu otak kita seperti ini, pasti benar, kita antem orang lain. Itu kelemahan kita. Itu udah diingatkan. Kalau saya udah pengen tergesa-gesa seperti itu, disitulah sebuah kelemahan menjadi sebuah kelebihan. Apa? Saya istighfar, saya minta berlindung kepada Allah untuk diberikan kesabaran dalam metodologi yang lebih bagus. Nah, sebuah kelemahan menjadi sebuah challenge, tantangan yang menguntungkan. Siap. Jadi di situ Mas Fahmi. Jadi digitalkan huruf ini untuk masuk ke dalam. Dengan apa? Dengan cara menghafalkan dan mengerti. Insya Allah fast respon, cepat. Karena kalau nggak banyak, masih belum masuk semuanya, kadang hang lah Dede. Kan kafah. Masuklah Islam secara kafah. Step by step, bertahap dan bertahap, lebih baik dan lebih baik lagi dalam penguasaan. Jangan kafir, kafah. Jangan kufur, kafah ya. Jangan merasa lebih baik, tapi berusaha lebih baik. Beda tipis, tapi fatal. Kadang kan misal memahami. Salah satunya ya belajar mengartikan kata itu, Mas. Oke. Siap, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dulu. Silakan. Mas Darmawan cuma senyum-senyum aja. Mas Dennis gimana ini? Pak Toto, masih Fulo. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada yang lagi rame nih.
Ini Mas Nisnya menampakkan. Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sedikit pertanyaan. Oh, Ya, ini Pak Toto. yang bertanya Pak Tota atau Pak Darmawan ya? Pak Toto ini. Oh, maaf. Monggo Pak Toto. Ya, gini. Tadi dikatakan bahwa banyak yang bisa dilakukan untuk jihad kalau kita banyak ilmu. Yang saya tangkap tadi ada apa? Walaupun sampai jangan sampai bunuh-membunuh, tapi kalau barang kita rusak karena untuk jihad boleh. Apakah itu termasuk misalkan kayak orang donor ginjal, donor apalah mata, itu apa termasuk yang dengan ilmu untuk berjihad, Pak? Mas, saya putus-putus. Mas Mami bisa dengar bagus. Ya. Bentar kita mute dulu. Jadi gini Pak Didi. Background Ya, suaranya Pak Toto masuk jelas sekali. Ya, gimana Mas Mami? tadi kan ada Pertanyaan masalah kalau mau apa itu namanya nambah ilmu apa istilahnya tadi? Bentar. Ngapa ini? Lupa. Jadi kalau semakin luas ilmu kita, semakin luas pula lahan kita untuk berjihad. Termasuk tadi Ya. jihad yang boleh badan kita rusak itu salah satunya fisabilillah. Nah, terus kalau kita apakah termasuk kayak orang-orang berdonor mata, donor ginjal, donor apa itu jantung itu kayak mana itu Pak Didi? Apakah termasuk seperti itu atau gimana? Ya, secara prinsip gini Mas Mami. Kita diciptakan ini adalah punya tugas untuk sebagai khalifah. Ya. Dan pengertian khalifah itu bukan raja, bukan pemerintahan. Khalifah adalah seseorang yang bisa mengurangi penderitaan orang lain dan dia bisa membagikan kebahagiaan atau kebaikan kepada orang lain. Itu khalifah. Karena itu memang tugas dasar kita sebagai khalifah. Kalau kita, tubuh kita, avatar kita memang bisa untuk mengurangi penderitaan orang lain, bisa untuk membahagiakan orang lain, berarti itu adalah salah satu poin yang dimaksud sebagai khalifah. Tetapi di sini juga tidak senaif itu, semua harus didampingi dengan keilmuan. Kita juga berharap mata kita donasikan, kita donorkan adalah kepada orang-orang yang memang, ya maaf, mungkin orang yang berilmu atau orang yang berakidah bagus. Sehingga apa? Kita akan jatuh ke tempat yang lebih baik. Nah, itu aja sih. Jadi secara realita kita mendonorkan organ tubuh kita secara realita ya, tidak memandang agama atau apa siapapun, itu berarti bisa meringankan penderitaan orang lain. Bisa membuat orang lain lebih baik. Dan itu salah satu cakupan pengertian dari khalifah. Berarti kalau kita mendonorkan itu memang bisa membahagiakan orang lain, dan karena kita sudah meninggal, tidak menyakiti diri kita, itu sah. Tetapi kalau kita mendonorkan mata kita dengan menyakiti diri kita, itu yang tidak benar. Kecuali dalam posisi ekstrim. Misalkan kita dalam suatu situasi yang benar-benar chaos, ada pertempuran misalkan, entah nanti, bukan sekarang yang pasti, ada pertempuran yang harus di jalannya Allah, di mana kita sebagai ahli ibadah misalkan, mata kita bagus, tetapi ada seorang ahli ilmu yang ternyata dia tidak punya bisa melihat. Dan kalau dia bisa melihat, kemungkinan dia lebih bisa bermanfaat. Lalu kita donasikan mata kita yang satu untuk dia. Nah, ini mungkin boleh. Tetapi untuk saat ini mungkin tidak. Karena situasi yang tidak ekstrim. Mas Fahmi bisa bayangkan ya. Ya, dalam sebuah pertempuran di mana kunci itu dipegang oleh seorang ilmuwan,
atau seorang pemimpin, dia yang menentukan jalannya pertempuran, lalu kita sebagai prajurit, mungkin kita bisa donasikan salah satu ke dia. Tetapi ingat, tidak semudah itu. Ada klausul-klausul yang harus ada ketentuan yang harus kita patuhi. Itu secara realita, tidak memandang agama atau apapun. Selama itu bisa membahagiakan orang lain, selama itu bisa mengurangi penderitaan orang lain, kita bisa donorkan. Tetapi secara akidah, ini lagi, mungkin alangkah bagusnya kalau kita donasikan terhadap sesuatu yang lebih bermanfaat. Tetapi ini susah, karena ini tidak mudah ditebak. Seseorang yang sekarang jahat pun, siapa tahu 10 tahun lagi mendapatkan hidayah. Jadi kita tidak bisa menghakimi seseorang. Tetapi yang pasti lebih mudah kita realita, selama kita mendonorkan ini bisa untuk membahagiakan orang lain dan mengurangi penderitaan, silakan dilakukan. Insya Allah tidak masalah. Karena itu adalah bagian dari poin sebagai khalifah. Toh kita juga udah meninggal, kita tidak merasakan apapun. Ya, seperti Einstein tuh ya, donorkan otaknya itu ya. Kenapa? Einstein Ya, donorkan otaknya kan bisa diawetkan, tapi bukan dalam masa hidupnya dia. Ya, mungkin kalau yang sekarang bisa itu ya paling ini donor darah gitu tadi ya. Misal ada orang perlu atau donor darah. Kenapa donor darah bisa? Karena secara keilmuan darah itu bisa direproduksi. Secara keilmuan. Tapi coba kalau ilmu kita kurang, tidak ada SOP. Apakah kita semudah itu mendonorkan darah kita? Tidak, penyakit malah bisa tertular. Nah, makanya Mas Fahmi, semuanya harus ada SOP. Semuanya harus ada klausul keilmuan yang mendampinginya. Tidak bisa serta-merta karena kita ingin meringankan beban penderitaan orang lain, karena kita ingin membuat bahagia orang lain, lalu kita tabrak rambu-rambu yang ada. Tidak bisa. Justru kita malah menimbulkan masalah. Itu yang harus kita pahami. Makanya kita juga harus memaklumi, kita harus juga mendoakan bagaimana saudara-saudara kita yang mungkin sekarang kekurangan ilmu, sehingga akhirnya apa? Dalam bertindak mereka tergesa-gesa. Dalam bertindak mereka menerjang aturan-aturan yang telah disepakati. Melanggar aturan pemerintah, melanggar aturan umum, melanggar aturan-aturan norma yang ada di masyarakat. Itu harus kita doakan mereka supaya mereka menjadi lebih bagus. Jadi semacam itu. Dan setelah kita lihat coba avatar kita bagus-bagus semua ya. Menciptakan avatar. Mas Denis punya wajah semacam itu, Mas Fahmi punya wajah semacam ini. Bayangkan kita diciptakan dalam bentuk seindah-indahnya. Tetapi ingat, seganteng-gantengnya kita nanti juga bakalan busuk ya. Dan juga ingat, seganteng-gantengnya kita, semoga kita nanti tetap ganteng tetapi di surga ya. Amin. Karena penghuni neraka pun pasti ganteng-ganteng. Karena mereka semua diciptakan dalam kondisi perfect semua. Jadi, tetapi ingat, beda tempat, beda perlakuan. Nah, sekarang kita tinggal memilih kemana tempat yang kita inginkan. Itu ilmu juga yang menuntun kita ke sana. Gitu Pak Toto? Pak Toto. Jadi boleh Pak Toto mendonorkan. Selama itu membuat bahagia orang lain dan mengurangi penderitaan orang lain. Jelas nggih Pak Toto? Pak mungkin ini terakhir pertanyaan terakhir Mas Denis, ada nggak? Jelas. Oke. Mas Denis nih baru lihat saya nih. Apa kabar Mas Denis? Gimana Mas Denis tahu kalau ini avatar kita? Jadi kita nanti bisa lepas dari avatar kita. Tetapi ingat,
Allah dalam memasukkan kita ke dalam avatar kita itu juga ada proses ya. Ya. Itu nanti ada proses di surat Al-Mu'minun. Sebenarnya itu sudah saya siapkan juga bagaimana avatar ini terbentuk melalui proses apa saja, itu sangat gamblang diceritakan di dalam surat Al-Mu'minun. Mungkin kayak apa itu Nani tentang ruh dan dengan avatar kita tadi itu kan kalau seperti kita tidur itu kayak mana posisinya ini kayak mana itu Didi? Ada juga ya di ayat apa itu ya? Seperti proses kita Sama. seperti itu juga ya. Ya. Kalau driver sudah diambil dari dalamnya sebuah mesin, mesin tidak akan bisa berjalan, mati sudah. Gini aja, coba Mas Fahmi hafal sebuah CNC. Ya. CNC itu ada dinamo. Dan dinamo pada CNC itu pasti ada driver. Ada software. Bagaimana dia bisa membaca gambar. Driver pada dinamo dicabut, Mas Fahmi. Selesai urusan. Software tidak bisa jalan, hardware tidak bisa jalan. Karena drivernya sudah diambil. Kenapa saya bilang ruh itu driver? Karena ruh itu dari kata roh dan hak. Roh berbagai hal, hak itu mengarahan. Jalur. Jadi ruh itu adalah sebagai driver. Nah, ini bagi teman-teman yang hafal CNC, betapa pentingnya sebuah driver pada motor di CNC. Hak itu bukannya apa tuh arus? Mengarah. Arus atau? Iya, mengarahkan. Kelistrikan itu, Pak. Bukannya listriknya itu? Hah? Listrik. Drivernya. Listrik itu powernya, energinya. Ya, kan salah satu makna huruf H itu kan arus, aliran, current atau elektrikal, listrik nih. Bukan. Bukan. H itu adalah jalurnya, tracknya. Yang melewati jalur itu bisa arus. Yang melewati jalur itu bisa data. Oke. Nah, semacam sistem cabling-nya, penghubungnya. Jadi driver adalah yang mengarahkan software untuk menggerakkan hardware. Software bisa diupdate. Driver itu bawaannya dinamo. Udah punya driver masing-masing. Nanti belajar CNC Mas Fahmi. Atau tanya kayak yang semacam Mas Denis gitu, yang lebih mudah untuk diterangkan nanti bagaimana kalau udah ada driver, motor ini bisa diset sedemikian telitinya. Kalau di tubuh manusia itu juga roh kita. Roh. Iya. Bukan komponen. Nas kita itu softwarenya, komponennya avatar kita ini, hardwarenya. Oke deh. Oke. Jadi coba Mas Fahmi bayangkan seseorang yang hardwarenya bagus, ya, tapi softwarenya jelek, ganteng tapi bodoh. Oke. Atau softwarenya bagus, tapi hardwarenya udah ketinggalan zaman. Android yang lama, tapi dimasuki dengan operasional yang baru, nggak jalan juga. Atau hardwarenya bagus, softwarenya bagus, tapi drivernya nggak ada, ruhnya nggak ada, tetap nggak bisa. Sebenarnya ini hanyalah model ya, agar kita lebih mudah memahami diri kita. Sehingga pada waktu nanti kita sholat, itu kita nanti bisa membaca.
Kenapa pada waktu sholat kita berpikir kemana-mana? Karena yang sholat fisik kita, avatar kita. Nas kita nggak sholat. Itulah yang kemana-mana. Nas kita yang berpikir kemana-mana. Jadi avatar kita sholat, avatar kita ruku, mulutnya avatar mengucapkan tuntunan sholat, tetapi nas kita lari kemana-mana. Akhirnya kita nggak bisa berjamaah dengan diri kita sendiri. Yang kemana-mana itu kita, pikiran kita. Makanya, wah tubuh kita takbiratul ihram, wah mulai sholat. Fisiknya avatarnya sholat. Nas kita berpikir ke lainnya. Bagaimana nanti makan, bagaimana nanti gini, saya harus bagaimana. Nah, saya mengembangkan teori, tetapi ini tidak bisa saya paksakan. Dan memang tidak ada metodologinya. Saya punya teori bagaimana saya bisa berjamaah dengan, akhirnya apa? Di dalam sholat itu dibagi dua, Mas Fahmi. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu ucapan yang diucapkan oleh avatar kita. Tetapi doa-doa, surat Al-Fatihah, iftitah, atau doa-doa surat, itu yang harus membaca nas kita. Akhirnya apa? Dia karena ditugaskan untuk membaca Al-Fatihah, ditugaskan untuk membaca iftitah, ditugaskan untuk membaca doa, akhirnya nas kita nggak lari kemana-mana. Dan akhirnya sensor kita, telinga kita, bisa mendengarkan suara yang dibaca oleh nas kita. Nah, coba Mas Fahmi sekarang, coba Mas Denis, Mas Hermawan, berbicara di dalam otaknya, bisa mendengar nggak? Itu yang harus disuruh baca. Oke. Dan itu bisa membaca kalau tumakninahnya benar. Kalau kita sholat tergesa-gesa, tidak akan bisa otak kita bisa membaca. Karena apa? Telinga kita bisa mendengarkan ucapan yang diucapkan oleh diri kita. Dan ucapan itu harus dilatih dengan ucapan-ucapan yang benar. Jadi saya pertama kali belajar membaca surat Al-Fatihah itu seperti mendengarkan kaset yang apa? Istilahnya apa? Kaset ngelokor ya. Lambat banget. Tapi nggak apa-apa. Karena kita tumakninah, kita tunggu. Baca Al-Fatihah sampai 10 menit. Karena saya ingin mendengar nas saya membaca lengkap surat Al-Fatihah. Nah, itu paling enak kalau dilakukan pada sholat malam. Nggak ada yang ganggu. Atau pas diam. Coba Mas Fahmi, Mas Denis, Mas Darmawan berlatih membaca surat Al-Fatihah di dalam otaknya masing-masing. Apalagi kalau fast respon, dengan respon cepat, langsung mengerti maknanya. Berapa kali kita baca Al-Fatihah dalam sehari? Masa nggak paham-paham? Nah, ini juga pertanyaan balik ke diri kita. Jadi, agar pikiran kita nggak lari kemana-mana, suruh nas kita membaca surat. Jadi, misalkan semacam ini, Allahu Akbar. Itu mulut kita yang mengucapkan. Lalu begitu membaca doa kita atau Al-Fatihah, kita diam. Nas kita yang baca. Begitu selesai baca, Allahu Akbar, ruku. Insan kita yang bicara. Pada ruku, nas kita yang baca. Peralihan antara fisik dan nas kita bicara, itulah tumakninah. Jadi pada waktu kita mulai ruku, sempurnakan dulu, transfer tugas dari insan kita ke nas kita untuk membacanya.
Di situ karena kita peralihan tugas, biasanya ada prosedur. Misalkan pada saat rukuk, karena ini serah terima tugas, pada waktu rukuk sudah untuk maknina. Apa serah terimanya? Rakaat kedua rukuk. Jadi kita tidak mungkin lupa terhadap rakaat kita. Pada waktu sujud, rakaat kedua sujud pertama. Rakaat kedua duduk di antara dua sujud. Baru nas kita baca. Lalu ulangi lagi. Rakaat kedua, sujud kedua. Baru nas kita baca. Untuk makninanya jelas. Butuh waktu. Dan saya jamin kita tidak akan kelupaan. Setiap pergerakan, serah terimanya, kesadaran kita adalah kesadaran penuh. Dan nas kita tidak akan lari kemana-mana. Dan akhirnya satu, pada saat nas kita lari kemana-mana, tidak akan pernah ada doa yang dibaca. Sehingga kita diam. Nunggu nas kita balik, baru kita bisa lanjut lagi. Tetapi kalau fisik kita yang sholat, pergerakan jalan terus, tapi nas kita menghilang kemana. Nah itulah. Jadi ini terapi yang saya lakukan terhadap diri saya sendiri. Tetapi saya nggak tahu apakah ini ada manfaat untuk teman-teman. Kalau memang bisa dilatih, monggo. Dan untuk memperkuat latihan itu, saya punya metode. Bagaimana memperkuat latihan? Coba bayangkan huruf Allah di dalam otak kita. Ini pelajaran dasar. Karena apa? Ala biksi ilah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Kalau mengingat Allah secara imajiner susah, tolong bentuk tulisan Allah di dalam otak kita. Bisa nggak kita membentuk tulisan Allah di dalam otak kita? Jadi mata batin kita bisa melihat tulisan Allah di dalam otak kita. PR. Kayaknya perlu satu pertemuan lagi nih untuk membahas ini nih, Pak Didi. Khusus ini. Enggak. Sebenarnya ini harus dilatih secara face to face ya. Sebenarnya. Tetapi saya takut kalau mengucapkan ini fitnahnya besar. Sebenarnya bimbingan. Tetapi semoga ini bisa saya sampaikan secara penjelasan semacam ini. Jadi pertama coba bayangkan tulisan Allah itu ada di dalam otak kita. Itu untuk menguatkan kita berpikir. Siap. Terus setelah kita bisa membentuk tulisan Allah di dalam otak kita, ini latihan ya. Daripada kita membentuk tulisan lain, misalkan tulisan syaitan, itu lebih baik kita membentuk tulisan Allah. Jadi sangat mudah nanti. Nah, setelah kita bisa membentuk tulisan Allah, bisa nggak kita merubah warnanya? Fontnya kita ubah. Lalu kita ubah warna. Tulisan Allah yang tadinya merah menjadi biru, menjadi hijau. Sebagian merah itu untuk memperkuat. Bagaimana kita bisa mendrive nas kita untuk menerima perintah kita. Perintah ruh kita. Paham Mas, ini juga paham ya. Itu yang selama ini saya lakukan. Tapi saya takut karena saya tidak berani secara terbuka mengajarkan ini karena ini ilmunya belum saya istilahnya harus ada penelitian lebih lanjut ya. Dan saya memang butuh responden. Tapi kalau memang teman-teman mau menjadi responden, mungkin ini nanti secara keilmuan jauh lebih kuat. Dan insya Allah karena kita bergerak di ini tidak akan merugikan siapapun. Tetapi saya takut menjadi fitnah, nanti dituduh mengajarkan yang tidak-tidak. Ini yang saya takutkan. Tetapi ini hanya sebuah metode. Bagaimana membuat kita sholat lebih konsentrasi, sehingga nilai sholat kita jauh lebih tinggi. Jadi itu tadi, saya bagi tugas,
ruh saya sebagai pengamat, nas saya sebagai pembaca, insan saya sebagai pendengar. Kalau kita sudah paham pemisahan diri kita, harusnya kita bisa jamaah terhadap diri kita. Untuk lebih mudah memahami nas itu apa? Itu yang bisa berbicara di dalam otak kita. Yang selalu ngajak ngomong kemana-mana. Itu yang suruh baca. Coba kalau itu sudah baca Al-Fatihah, dia masih bisa berbicara atau berpikir lainnya enggak? Enggak bisa. Karena kalau dia udah baca, otomatis kita konsentrasi. Coba Mas Denis baca Al-Fatihah di otak, bisa nggak nginget lain? Yang teringat pasti Al-Fatihah. Tapi kalau yang baca insan kita, yang baca mulut kita, subhanallah, 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 yang baca mulut, tapi otak kita lari, nas kita lari kemana-mana. Nas kita nggak berzikir, tapi yang berzikir cuma mulut kita. Akhirnya Mas Fahmi, Al-Quran itu adalah obat untuk kolbu di dalam dada kita. Al-Quran itu adalah untuk dibaca nas kita. Tetapi pembelajarannya lewat avatar kita. Mulut kita mengucapkan tartil tajwid yang benar. Setelah mulut kita bisa mengeja yang benar, nas kita bisa memahaminya. Setelah itu tugas nas kita untuk meroll over selanjutnya. Nah, coba sholat nanti malam atau sebelum sholat duduk dulu, diam, otak kita suruh baca zikrullah. Subhanallah, otak kita yang baca, jangan mulut kita. Lari nggak dia? Nah, setelah itu bisa kita larikan ke sholat. Nanti kalau sholat, karena nas kita terlalu berkonsentrasi terhadap baca, pasti. Nah, agar nas kita tidak lupa rokaatnya, harus ada serah terima yang jelas. Takbir pertama, langsung kita bilang, sebelum nas kita membaca surat Al-Fatihah, kita udah drive. Ini rokaat pertama. Tapi bilang dalam hati, jangan diucapkan. Nanti begitu ruku, ucapkan lagi. Rakaat pertama ruku. Baru nas kita baca lagi. Setelah itu sujud. Rakaat pertama, sujud pertama. Baru baca. Setelah itu duduk di antara dua sujud. Rakaat pertama duduk di antara dua sujud. Baru nas kita bicara. Akhirnya apa? Di dalam setiap gerakan kita akan sadar 100%. Salah satu syarat sahnya sholat adalah sadar. Makanya setiap kita mau sholat, kita ada serah terima. Yaitu apa? Niat. Saya niat sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itu sebenarnya serah terima ke diri kita. Saya berdiri kenapa? Oh, karena saya mau sholat. Ini sholatnya sholat apa? Sholat duhur. Sholat duhur berapa rakaat? 4. Harus menghadap ke mana? Menghadap ke kiblat. Untuk siapa? Untuk Allah. Sadar kita. Nah, agar dalam setiap pergerakan kita sadar. Sehingga nas kita konsentrasi membaca doa, kita tidak lupa rakaat. Karena itu selalu disadarkan setiap saat. Dan yang pasti, tumakninah kita pasti terbentuk. Sholat kita tidak mungkin tergesa-gesa. Karena apa? Di dalam tumakninah itulah ada serah terima. Dan tumakninah adalah salah satu sahnya sholat. Kesadaran, pergerakan yang sempurna atau tumakninah, itu kita pelihara. Oke. Karena yang membaca nas kita
nas kita sadar, dia bisa langsung kontak kepada Allah. Dan karena bisa langsung kontak kepada Allah, insya Allah kualitas sholat kita jauh lebih bagus. Seperti kita ngomong sama Allah akhirnya. Bukan avatar kita suruh ngomong, tapi nas kita lari kemana-mana. Lalu Allah letaknya di mana? Ini pertanyaannya. Kolbu kita kosong. Karena nas kita mengajak lari kemana-mana. Kolbu kita akhirnya blank. Nah, itu salah satu tuntunan. Semoga teman-teman mendapatkan keuntungan dari ini. Amin, amin. Nah, Didi, karena ini waktunya kayaknya udah jam 12. Oke. Ayo monggo, tutup Mas Fahmi. Tentang nasnya kan juga belum selesai ya. Mungkin kajian yang Iya. setelah Minggu depan. kajian nas ya, insya Allah. Makasih banyak Ustaz Didi tipsnya. Insya Allah. Maaf, sampai kebablasan ngomong. Nggak apa-apa. Alhamdulillah dapat ilmu baru juga. Oke, makasih banyak teman-teman semuanya atas kehadirannya, Ustaz Didi juga atas ilmunya. Kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Pak Salam mana nih? Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kasih banyak tadi Pak Toto, Mas semuanya. Ya. Ardi, salam. Allah, sampai jumpa minggu depan. Minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.